Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Ardiwan Saputra Hasibuan, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya ingin menjelaskan pelajaran strategi pembelajaran PAI yang berjudul tentang keterampilan dasar pembelajaran. Jadi di sini keterampilan dasar pembelajaran ada beberapa macam. Yang pertama, keterampilan bertanya. Jadi keterampilan bertanya ini ada beberapa jenis. Satu, pertanyaan permintaan atau compelling question, yakni pertanyaan yang diharapkan agar siswa mematuhi perintah yang diucapkan dalam bentuk pertanyaan. Jadi di sini kita sebagai guru ingin memberikan pertanyaan kepada murid kita. Kita sebagai guru mengharapkan mereka mematuhi apa perkataan kita dan mengharapkan mereka menjawabnya. Seperti itulah kira-kira. Dan yang kedua, pertanyaan retoris atau disebut dengan rhetorical question, yaitu pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban tetapi dijawab oleh guru. Nah, di sini kita ingin menjelaskan satu pelajaran, tapi pelajaran ini belum ada yang mengetahui satupun siswa. Jadi gini, kita menjelaskan atau memberikan pertanyaan dan terus kita menjawabnya. Seperti itulah. Dan yang ketiga, pertanyaan mengarahkan atau menuntun, atau bisa dikatakan prompting question, yakni pertanyaan yang diajukan untuk memberi arah kepada murid dalam proses berpikirnya. Kalau yang pertanyaan mengarah atau menuntunnya itu adalah kita memberikan pertanyaan, tetapi pertanyaannya harus berpikir dengan logika, dan jawabannya pun yang kita harapkan dari siswa harus dijawab dengan cara logika dan bagaimana kita melihat cara berpikirnya. Pertanyaan menggali atau probing question, yaitu pertanyaan lanjutan yang akan mendorong murid untuk lebih mendalami jawabannya terhadap pertanyaan pertama. Jadi di sini kita tadi awal memberikan pertanyaan kepadanya dan dia mematuhi perkataan kita dan terus dia menjawabnya. Dan di sini jawabannya sangat jelas. Contoh, ini contoh ya. Dia menjawab dengan jelas. Jadi disinilah dia ingin memperdalam suatu ilmu itu atau suatu pelajaran itu sampai ke akar-akarnya. Dan lagi pula, dan di sini ada juga komponen-komponen keterampilan bertanya. Di sini komponen-komponen keterampilan bertanya ada 5. 1. Pemberian acuan. 2. Pemindahan giliran. 3. Penyebaran. 4. Pemberian waktu berpikir. 5. Pemberian tuntunan. Jadi pemberian acuan ini ya dimaksud, sebelum memberikan pertanyaan, guru perlu memberikan acuan yang beberapa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dari siswa. Jadi di sini kita memberikan pertanyaan kepada murid kita, tapi di sini sepertinya seperti halnya contoh kita ingin memberikan pertanyaan, bertanya kepada murid, siapa yang ingin memberikan pertanyaan, kayak gitu kan. Terus ada seorang pula siswa ingin menjawabnya, seperti itulah. Dan yang kedua, pemindahan giliran. Artinya pertanyaan perlu dijawab oleh lebih dari seorang karena jawaban siswa belum benar atau belum memadai. Di sini
yang belum memadai ialah gimana? Yang belum memadai, kita contoh, kita beri suatu pertanyaan kepada murid yang satu, sedangkan murid yang satu lagi pertanyaannya jawabannya benar, sedangkan murid yang pertama tadi salah. Dan disinilah kita ingin murid kita ini cara berpikirnya agar seperti tidak tidak mudah putus asa untuk mencari bidang ilmu ataupun jawaban-jawaban kita. Seperti halnya dalam dalil atau kata pepatah, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Yang ketiga, penyebaran. Di sini pertanyaan yang diajukan para siswa hendaknya dapat giliran menjawab secara acak. Di sini kita seperti halnya kita memberi pertanyaan kepada murid. Sekarang murid kita ada 10. Murid yang pertama kita beri jawab apa pertanyaan, dapat. Dan sinilah kita acak-acak kan? Kita suruh dia menunjuk siapa yang mau dia tunjuk untuk guru tanya. Yang keempat, pemberian waktu berpikir. Jadi pemberian waktu berpikir seluruh siswa sebelum menjawab pertanyaan harus diberikan waktu berpikir untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Pertanyaannya ujian lisan lah. Kita beri pertanyaan. Ada sebagian orang itu dia masih berpikir, ada sebagian orang langsung menjawab. Yang masih berpikir inilah kita memberikan waktu sedikit untuknya untuk berpikir, untuk mencari jawabannya. Seperti presentasi kan, nggak langsung dijawab, itu harus ditunggu beberapa menit. 5. Pemberian tuntunan. Apabila siswa tidak menjawab pertanyaan yang diajukan, maka guru harus memberikan tuntunan pertanyaan sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. Jadi gini, kita pertama memberikan pertanyaan yang sulit, terus dia terus menjawabnya tapi tidak masuk akal, dan kita memberikan pertanyaan yang mudah. Terus dia menjawab dengan jelas. Disinilah yang sini pertanyaan yang pertama inilah mendingan menjawab daripada diam. Adapun di sini pembagiannya ialah hal-hal yang perlu diperhatikan dan kebiasaan yang perlu dihindari. Ada 4. 1. Jangan mengulang-ulang pertanyaan. Jangan mengulang-ulang jawaban. Itu seperti halnya contohnya kita bertanya kepada 2 orang, yang satu jawabannya A, yang satunya pula jawabannya A. Itulah yang dinamakan contoh mencontoh. 2. Jangan menjawab sendiri pertanyaan. Di sini ialah kita memberikan pertanyaan, kita memberi kesempatan untuk bertanya kepada murid. Dia bertanya dan terus dia pula menjawabnya. Ini nggak boleh ya. Jadi ketiga, usahakan agar siswa tidak menjawab pertanyaan secara serempak. Di sini ada yang namakan kita memberikan pertanyaan, terus di mana menjawabnya semua serentak. Disinilah semua dosen nggak ada yang suka. Siapa orang yang suka keroyokan kan? Sebagai mahasiswa kita harus intelijen untuk menjawab pertanyaan dosen lewat adu argumen. Keempat, tidak menentukan atau menetapkan siswa yang harus menjawab sebelum mengajukan pertanyaan dan menghindari pertanyaan ganda. Sini menentukan atau menetapkan siswa yang harus menjawab sebelum mengajukan pertanyaan dan menghindari. Sini kita udah ada patokan untuk menunjuk siswa itu untuk ditanya, dan kita tidak boleh menunjuk 2 kali sekali orang, minimal 1. Itu yang kita patokkan ya. Itu yang kita patokkan. Jadi 2, keterampilan memberi penguatan. Dari sini keterampilan memberi penguatan ialah ada jenis-jenis penguatan. 1. Penguatan verbal. 2. Penguatan non verbal. Jadi penguatan verbal yang maksud adalah
penguatan yang dilakukan oleh guru melalui ungkapan atau kata-kata dengan menggunakan kalimat pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Misal, bagus, bagus sekali, betul, pintar, yang ya 100 untuk kamu. Jadi di sini kita sebagai guru, kita tidak boleh mengungkapkan kata-kata kotor ataupun menjatuhkan murid kita ataupun menurunkan patah semangatnya. Kita sebagai guru harus menyemangatkan guru kita, harus menyemangatkan murid kita. Tidak boleh kita harus merendahkan dirinya, terus tidak boleh kita membedakannya dengan murid yang lain. Kita sebagai guru harus bijaksana dan tidak ada kata-kata aplikasi. Kita harus semua ratakan agar semua murid bisa berperilaku baik pada kita, dan murid pun agar dapat bersemangat. Dan kita sebagai dosen pun harus terbuka kepada murid kita, dan jikalau kita terbuka untuk murid kita, dan kita sebagai dosen harus janganlah sekali mempersulit murid-murid kita. Jadi dan adapun penguatan nonverbal, yaitu A. penguatan gerak isyarat, B. penguatan pendekatan, C. penguatan dengan sentuhan, D. penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, E. penguatan berupa simbol atau benda. Jadi sini penguatan gerak isyarat, misalnya anggukan atau gelangan kepala, senyuman kerut kening, ancungan jempol, wajah mendung, wajah cerah, sorot mata sejuk, bersahabat atau tajam menentang. Dari sini kita sebagai guru enggak harus dengan lisan kita bicara, kita harus dengan memiliki isyarat. Sebagai murid itu dia tidak mengerti secara isyarat, harus secara kata-kata. Jadi sini kita harus menggunakan isyarat seperti halnya ketika senyuman ini terbagi dua. Ada senyuman seperti senyuman kasihan gitu kan, ada senyuman bangga, dan terus kalau kerut kening ini adalah sebuah kekecewaan dari dosen kita. Ketika saya sebagai mahasiswa, ketika dosen saya berikan tugas kepada saya sedangkan saya tidak mengerjakannya, situlah dosen kita kecewa, ataupun disebut dengan kerut kening. Ataupun di sini ada ancungan jempol. Si ancungan jempol adalah suatu kebanggaan atau kekaguman, dan dosen kita tidak sia-sia untuk mengajarkan kita ilmu itu. Seperti itulah. B. penguatan pendekatan. Guru mendekati siswa untuk menyatakan perhatian dan kesenangan terhadap pelajaran. Tingkah laku atau penampilan siswa. Misalnya guru berdiri di samping siswa, berjalan untuk menuju siswa, dekat seorang atau kelompok siswa, atau berjalan di sisi siswa. Penguatan ini berfungsi menambah penguatan verbal. Dari sini kedekatan siswa dengan guru. Kita sebagai dosen harus jangan terlalu terbuka. Boleh terbuka, tapi jangan terlalu terbuka, agar seorang siswa itu tidak anggap remeh kepada kita. Kita boleh terbuka, tapi jangan terlalu terbuka. Dan kita pun sebagai siswa harus kita hormati dia sebagai guru kita, karena bagaimanapun sifat guru kita itu harus kita hormati. Kalau kau lihat perbuatannya jelek, jangan ikuti, tapi kata-katanya ikuti. Seperti kata pepatah, unjur mangkola orang tanjur mangkola. Dan C. penguatan dengan sentuhan. Contoh, guru menyatakan persetujuan dan penghargaan terhadap usaha dan penampilan siswa dengan cara menepuk bahu atau pundak siswa, berjabat tangan, mengangkat tangan siswa yang menang dalam pertandingan. Dari sini guru ini ialah persetujuan dan penghargaan. Berarti halnya kita memberikan kuis kepada siswa kita. Kuis, siapa yang mendapat akan mendapat hadiah. Itu yang dikatakan penghargaan. Dan
dan menepuk-nepuk bahu. Di situ yang menepuk bahu seperti teguran. Contoh teguran, baru sapaan, dan berbagai lainnya. D. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Guru dapat menggunakan kegiatan-kegiatan atau tugas yang disenangi oleh siswa sebagai penguatan. Misalnya seorang siswa yang menunjukkan kemajuan dalam pelajaran musik ditunjuk sebagai pimpinan panduan suara sekolah. Dari sini kita ini kita sebagai dosen lah, kita perlu siswa untuk tidak harus belajar aja kan. Siswa itu harus juga ingin membanggakan gurunya. Disinilah kita memberikan ataupun kita turunkan murid-murid kita untuk pertunjukan seperti paduan suara, mengaji, menjelaskan sebuah pertanyaan dan berargumen. E. Penguatan berupa simbol atau benda. Penguatan ini dilakukan dengan cara menggunakan berbagai simbol berupa benda seperti kartu bergambar, bintang plastik, lencana ataupun komentar tertulis pada buku siswa. Hal ini jangan terlalu sering digunakan agar tidak terjadi kebiasaan siswa berhadap imbalan. Jadi gini, penguatan berupa simbol atau benda. Sini